Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahran Ramadan syahran mubarakan. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjumpa dengan Ramadan mulia. Kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pemirsa hadirin rahimakumullah, puasa adalah bukti yang akurat bahwa menunjukkan kekuatan, keikhlasan seorang hamba dalam beribadah kepada Tuhannya. Karena hanya ibadah puasa saja yang tidak bisa diviralkan, tidak bisa dipublikasikan, tidak bisa di-share. Hanya niat seorang muslim, niat seorang hamba dengan penciptanya saja yang mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, di situ disebutkan perintah menjalankan ibadah puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan juga umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Hadirin pemirsa rahimakumullah, arti dari la'allakum tattaqun sesuai dalam tafsir Marah Labid karya dari Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan la'allakum tattaqun adalah tattaqunallaha bisyaumikum wa tarakakum lisyahwat. Bertakwalah kamu semua atas puasa kamu dan juga tinggalkanlah syahwat. Syahwat dalam hal makan minum maupun syahwat dalam hal pernikahan. Bagi seorang muslim, apabila dua keinginan ini sudah bisa dikondisikan, secara otomatis keinginan-keinginan yang lain mudah terkontrol, mudah terkendali. Puasa Ramadan bagi seorang muslim yang telah dilakukan selama 30 hari ini, selama 1 bulan penuh selama Ramadan, akan menjadikan kita sebagai pribadi yang la'allakum tattaqun. Tapi tentunya la'allakum tattaqun tidak bisa diperoleh, tidak bisa didapatkan hanya dengan berpuasa saja. Tapi setidaknya ada 5 dimensi, ada 5 pendidikan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan predikat seorang hamba yang muttaqin. Yang pertama adalah karakteristik atau dimensi spiritualitas. Spiritualitas kita kepada Allah, spiritualitas seorang hamba kepada penciptanya. Dalam momentum Ramadan ini ada pembagian 10 hari, yaitu mengandung rahmat, 10 hari mengandung maghfirah, 10 hari mengandung itkun minan nar. Dari tingkatan-tingkatan ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil cara bagaimana lebih meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah kepada Allah. Kemudian dimensi atau karakteristik yang kedua untuk menuju derajat yang muttaqin adalah tentang pendidikan sosial. Manusia tidak bisa lepas dengan kehidupan sosial. Begitu juga ketika kita akan mengakhiri bulan Ramadan nanti, mengakhiri kewajiban puasa di bulan Ramadan nanti, ada satu kewajiban yang berhubungan tentang sosial, yaitu tentang zakat.
Zakat, sedekah, amal apapun itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita sendiri, dari individu, harus berhubungan dengan orang lain. Ada satu makalah yang berhubungan tentang kemanusiaan, yang berhubungan tentang makhluk sosial, yang sangat saya ingat, karena ini Allah itu menunjukkan betapa Allah itu memuliakan hambanya, memuliakan ciptaannya. Idza ahasta bi'alamin fa anta hayyun wa idza ahasta bi'alamin akharin fa anta insan. Yang artinya apabila kamu merasakan sakit, itu membuktikan bahwa kamu itu hidup. Dan apabila kamu merasakan sakitnya orang lain, kepedihan orang lain, deritanya orang lain, itu menunjukkan bahwa kamu itu adalah manusia. Jadi di sini dijelaskan bahwa derajat kemanusiaan yang paling tinggi, sosial kita yang paling tinggi itu bukan karena pangkat kita, bukan karena kedudukan kita, bukan karena ilmu kita, tetapi bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita bisa merasakan kesedihan yang dirasakan orang lain. Bagaimana kita bisa meringankan beban orang lain. Kemudian dimensi yang ketiga atau karakteristik yang ketiga adalah tentang pendidikan intelektual. Dimanapun ketika Ramadan itu datang, banyak sekali kajian-kajian ilmu agama, kajian-kajian Al-Quran, kajian-kajian tafsir, kajian-kajian kitab kuning, di mana semuanya tujuannya adalah hanya satu, untuk menggapai ridhonya Allah. Kemudian untuk menuju yang mutakin selanjutnya, dimensi yang keempat adalah dimensi dalam bidang pendidikan mental. Selama Ramadan ini mental kita ditempa, digodok, digembleng, agar menjadi mental-mental yang mutakin, bukan mental-mental yang mudah menyalahkan orang lain, mental-mental yang membuli orang lain, mental-mental yang hanya berharap dari pemberian orang lain, tetapi mental-mental yang selalu takwa kepada Allah, selalu menjadikan setiap langkah ini ibadah, setiap nafas ini adalah tujuannya hanya gumantung pada Gusti Allah. Kesempatan Ramadan ini sangat diberikan Allah kepada kita, karena kita adalah orang-orang menjadi pilihan Allah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, insya Allah. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah yang kelima, tentang karakteristik atau pendidikan personal. Di sini bisa dikatakan juga dengan kesalehan individu. Jadi selain kesalehan sosial, kita sosial dengan orang baik, individu kita, pribadi kita juga harus baik. Pribadi yang bagaimana? Yang tentunya yang berhubungan tentang penciptanya, berhubungan dengan Allahnya. Jangan sampai di bulan yang penuh rahmat ini kita abaikan begitu saja. Walaupun jelas di situ ada hadisnya, tidur itu lebih baik atau tidur itu beribadah bagi orang yang berpuasa. Tetapi ada lagi ibadah-ibadah yang lebih baik, lebih bermanfaat daripada tidur. Hadirin rahimakumullah, bertakwa atau takwa bagi seorang muslim, bagi seorang manusia, itu merupakan barometer tertinggi. Karena apa? Allah telah menjelaskan, innallaha akramakum indallahi atqakum. Hambanya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dia yang bertakwa. Orang yang bertakwa selain dianggap atau divalidasi oleh Allah, sudah pasti bermanfaat bagi manusia. Karena setiap langkahnya, setiap apapun yang keluar dari lisannya, dari akhlaknya, mencerminkan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin rahimakumullah, cukup sekian uraian dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Andaikan bermanfaat, semuanya datangnya dari Allah. Andaikan banyak salahnya dari saya pribadi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.